Di saat ini saya akan menyampaikan sedikit ulasan tentang kata shalom dan lebih merujuk lagi kepada siapa yang menyampaikan shalom. Misalnya saya menyampaikan shalom kepada saudara-saudara sekalian, atau mungkin kita lagi berjumpa dengan orang lain, lalu kita menyapa shalom kepada mereka. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali untuk kita bahas dalam menyikapi makna daripada kata shalom. Nah, kata shalom itu sendiri berarti damai atau keselamatan. Pada waktu murid-murid sedang mengunci diri di dalam satu rumah ketika Yesus mati, dan pada hari Minggu waktu itu mereka sementara terkunci dalam artian mereka tutup pintu rapat semua, jendela tutup, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang telah mengeksekusi mati terhadap Yesus. Nah, pada hari Minggu waktu itu, hari pertama Minggu itu tepatnya hari Minggu atau hari ketiga di mana Yesus bangkit. Nah, pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tiba-tiba masuk di dalam rumah itu. Di dalam rumah itu adalah ada murid-murid Yesus, dan mereka sementara dalam suasana ketakutan. Ya, suasana ketakutan mereka terhadap orang-orang Yahudi waktu itu atau para prajurit-prajurit yang mengeksekusi Yesus. Lalu Yesus masuk dengan menyapa terhadap mereka dengan satu kalimat atau satu kata, shalom. Nah, apa maksudnya yang Yesus sampaikan shalom kepada mereka? Shalom artinya damai sejahtera bagimu. Nah, apa maksudnya dari Yesus mengatakan shalom atau damai sejahtera bagimu? Karena murid-murid waktu itu dalam kondisi ketakutan, Yesus datang memberikan mereka kedamaian. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kata shalom itu kita sampaikan kepada mereka dikala mereka dapat sementara dalam kondisi dapat masalah. Kita yang tidak ada masalah, kita menyampaikan shalom kepada mereka dalam artian bahwa kita memberikan restu doa terhadap mereka supaya masalah mereka teratasi. Karena kita menyuarakan, kita memberikan damai dari Allah. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, kalau kita dalam keadaan tidak damai, kita dalam keadaan marah, atau mungkin saudara-saudara kita sementara masih dalam situasi hati yang lagi ya ada masalah, layakkah kita menyampaikan shalom kepada orang lain? Ya, saudara, karena shalom itu adalah doa terhadap orang lain supaya mereka berubah. Nah, gitu. Lalu ketika kalau memang kita ada masalah, kita lagi dalam keadaan damai, kita tidak dalam keadaan tidak damai, kondisi kita lagi tidak damai, apakah kita perlu menyampaikan shalom kepada mereka? Karena shalom itu kita transferkan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, dari persoalan ini atau kasus ini, saya katakan kasus ini, kasus karena kita lagi tidak dalam keadaan tidak damai, kita diajarkan untuk menyampaikan shalom kepada orang lain itu tulus. Tidak boleh ada kemunafikan. Ya, karena kita mendoakan mereka, kita menyampaikan kepada mereka bahwa supaya mereka punya masalah itu bisa teratasi, sementara kita sendiri lagi dalam keadaan masalah. Ya. Jadi berarti bisa atau tidak? Saya tidak bisa mengatakan bisa tidak bisa. Tetapi di sini mengajarkan kita untuk kita belajar dari Tuhan Yesus
supaya kita menyampaikan kepada orang lain benar-benar tulus. Begitu. Jadi benar-benar hati kita. Jadi pada waktu kita menyampaikan shalom kepada mereka, hati kita tidak tulus karena kita ada persoalan. Di sini Allah mengajarkan kita. Berarti pentingkah atau layakkah kita sampaikan shalom kepada mereka? Sementara pada saat kita dalam keadaan tidak damai. Saudara, penting bahwa tetap kita menyampaikan shalom. Karena begini, pada waktu dalam keadaan kita tidak damai, lalu kita menyampaikan shalom kepada mereka yang lagi dalam keadaan masalah. Di situ kita sendiri diajarkan oleh Tuhan untuk introspeksi diri, ya, untuk sadar diri bahwa pentingnya kita melawan keyakinan kita. Supaya pada waktu kita menyampaikan shalom kepada orang lain, benar-benar tulus. Jadi kita belajar lagi, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak hanyut, kita tidak tenggelam di dalam keadaan yang tidak damai. Jadi dua belah pihak ini. Gitu. Jadi ada satu pelajaran positif. Saya pakai kata apa ya? Ini lebih menarik, mungkin lebih penting. Mendisiplin. Ya, kalau memang betul-betul saudara lagi dalam keadaan yang tidak damai, tidak benar-benar tidak masalah yang berat, saudara tahan dulu, jangan dulu sampaikan shalom. Kenapa? Karena saudara transferkan kepada orang lain secara tidak langsung masalah saudara berikan kepada mereka supaya mereka juga dapat masalah sama dengan saudara. Nah, itu dia. Jadi direm dulu, direm. Selesaikan dulu masalahmu. Baru you sampaikan shalom kepada orang lain kalau dia punya masalah. Penting sekali, saudara-saudara. Nah, itu poin penting. Begitu. Tetapi, saudara, kalau itu pun harus menyampaikan, sah-sah saja, silakan sampaikan saja. Karena di situ ada juga pelajaran untuk kita, Allah ajarkan kita untuk kita belajar untuk introspeksi diri, belajar untuk rendah hati supaya kita tidak tenggelam di dalam terus-menerus di dalam ketidaknyamanan, di dalam ketidakdamaian dalam hidup kita. Ya, saudara, biarlah kata shalom ini benar-benar kita lestarikan, benar-benar kita kumandangkan ya kepada setiap orang supaya mereka mengenal benar-benar shalom itu terpatri dalam hati kita. Shalom itu benar-benar budaya kekristenan. Shalom itu benar-benar kata sapaan yang tidak hanya slogan, tetapi punya pengertian yang dalam. Ya, saudara, kiranya ini memberkati kita semua. Ya, kiranya jadi berkat bagi kita dan tetap menyuarakan shalom. Yang paling penting, jaga hati, jaga hidup. Ketika kita menyuarakan shalom kepada orang lain, pastikan kita lagi dalam keadaan damai. Sehingga apa? Pada waktu kita sampaikan shalom kepada orang lain, benar-benar kita lagi dalam keadaan damai dan ada ketulusan dalam hal menyampaikan shalom kepada saudara-saudara kita. Oke? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.